welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nurhaitunisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sejarah sastra periode 1942 sampai 1945. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu saat-saat yang mematangkan. Selama 3,5 tahun, Jepang menjajah merupakan hal yang penting dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia. Banyak seniman yang keberatan atas campur tangan Jepang, contohnya Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk pada Jepang. Masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan, seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Idrus yang bukan hanya sebagai alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Kita masuk di poin yang kedua, yaitu para penyair. Yang pertama ada Usmar Ismail. Ia menulis beberapa cerpen, diantaranya Pancaran Cinta pada tahun 1946 dan Gema Tanah Air pada tahun 1948. Dan sajak-sajaknya dikumpul dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Putung Berasap pada tahun 1949. Dalam sajak-sajaknya yang permulaan, terasa kepercayaan terhadap Jepang akan terbawa kemerdekaan bagi Indonesia. Tetapi kemudian ia pun segera menemukan kekecewaannya. Dalam sajak Diserang Rasa, karangannya berisi rasa was-was dan ragu kepada kesungguhan janji dan semboyannya Jepang. Yang kedua ada Amal Hamzah. Mulai menulis pada zaman Jepang, ia seseorang yang kasar dan sajak-sajaknya sangat naturalis. Juga dalam sandiwara-sandiwara dan cerita sketsa yang ditulisnya, sensualisme sangat kentara. Sejak sajak dan karangan-karangan lainnya kembali diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Setelah itu ia lebih menaruh minatnya kepada menerjemahkan. Yang ketiga ada Rosihah Anwar. Pada zaman Jepang menulis sebuah sajak dan cerpen, sajak-sajaknya banyak melukis perasaan dan semangat pemuda. Cerpen yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Yang keempat ada Anas Ma'ruf. Pada zaman sesudah perang lebih terkenal sebagai organisator kebudayaan dan penerjemah. Ia menulis sebuah sajak, esai, dan kritik. Ia pun menerjemahkan karya-karya para pengarang dunia seperti Rabindranath Tagore, John Steinbeck, William Saroyan, dan lain-lain. Yang kelima ada M.S. Ahsar. Pada zaman Jepang menulis beberapa sajak, menjadi terkenal karena sebuah sajaknya berjudul Bunglon. Yang keenam ada Maria Amin. Penyair wanita zaman Jepang ini menggambarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia sebagai ikan dalam akuarium yang dilukiskan dalam prosa liriknya Tengoklah Dunia Sana. Yang ketujuh ada Nur Samsu. Pada zaman Jepang menuliskan sebuah sajak yang melukiskan hati yang diamuk remaja. Pada masa sesudah perang ia menulis cerpen antara lain yang berjudul Terawang yang dimuat dalam majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Selanjutnya kita masuk di poin yang ketiga, yaitu cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya kepada satu tokoh saja. Adapun ciri-ciri cerpen, yang pertama, cerpen merupakan cerita atau tulisan yang pendek. Yang kedua, cerpen hanya memiliki satu tahapan alur. Yang ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat, cerpen harus memberikan kesan tuntas. Yang kelima, biasanya hanya menceritakan suatu kejadian atau peristiwa saja. Lalu, sejarah cerpen. Awal mulanya cerpen muncul pada abad ke-10
Lalu cerpen mulai diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai 1941. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang dari tahun 1950 sampai 1955 dan mulai mendapat definisi bentuk dan jelas dan konkret. Selanjutnya, cerpen dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia, yaitu pada tahun 1955 sampai 1959. Adapun cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang antara lain yang pertama Anak Laut karya Usmar Ismail HB Yasmin pada tahun 1922. Pancasara Cinta pada tahun 1946. Yang ketiga ada Jejak Langkah Bakti Siregar pada tahun 1953. Kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu drama. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Oesa Sandiwara Jawa dipimpin oleh Amjim Pane. Adapun para pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang, yang pertama ada Amal Hamzah. Sandiwara berupa ejekan kepada seniman yang menjadi budak Jepang. Yang kedua, Amjim Pane menulis sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Yang ketiga ada Usmar Ismail menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Yang keempat, Abu Hanifah menulis beberapa drama dengan judul Taufan di Atas Asia pada tahun 1949. Yang kelima, Idrus menulis drama Kejahatan Membalas Dendam. Yang keenam ada Kotot Sukardi menulis sandiwara Bende Mataram. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perbanyak ilmu, maka kalian akan beruntung. Sekian dari saya. Bye-bye.